aturannya itu 5 menit ya Bu ya, 5 menit persiapan, 20 menit pelaksanaan coaching, dan 5 menitnya evaluasi. Tapi kata fasilitator katanya 30 menit dimaksimalkan untuk kita berdua, berarti kan 15 ya Pak? Iya, berarti tidak 60 menit kan? Iya. Iya, nanti dikembangkan aja ya Pak ya. Iya. Kita menujunya ke situ yang sudah direncanakan, tapi nanti kita kembangkan aja gitu. Iya, boleh. Berarti tidak terbatas waktu, kita harus 20 menit itu Bu. Iya, yang penting kan Pak aja juga yang nyampe gitu. Iya. Berarti Pak Hadi nanti tuh yang di LMS Rukol tuh ini ya nggak boleh kita ulang ya? Iya Bu, ini yang harus itu ya, nanti bisa diedit Bu, paling ya kita edit gitu kan, barangkali ada namanya kesalahan atau apa, tapi nanti sekarang yang merekam itu saya, ini lagi proses merekam, ini bagian dari kita mempersiapkan dalam rangka coaching, dan nanti untuk percakapan pertama nanti saya yang akan menjadi coach dan Ibu yang menjadi coachee. Nah, untuk percakapan keduanya Ibu yang menjadi coach, saya yang menjadi coachee. Siap Pak. Siap. Oke. Siap ya Bu ya? Siap Pak, siap. Nah, ini berarti kita mulai saja ya Bu Ulfa, untuk pertemuan kita pada ruang kolaborasi ini kita akan melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta, di mana nanti Ibu yang menjadi coach, Ibu Maria Ulfa Esos ya Bu ya? Esos Pak. Esos. Dan saya Hadi Pribadi SPD yang menjadi coach. Nah, silakan untuk pertemuan ini, waktu dan tempat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Sehat bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hadi? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik Bu. Tapi ya ini kan istilahnya lagi musim pancaroba nih Bu, mulai hujan. Iya, mulai hujan. Tadi malam kan hujan. Jadi suasananya nih mulai agak berbeda nih anginnya nih. Tapi alhamdulillah ya kita jalani aktivitas tadi mengajar di sekolah itu kita dengan sehat dan bahagia. Oke, ya. Semoga semuanya bahagia ya Pak. Iya. Tapi kenapa hari ini yang saya lihat tuh Pak, biasanya kan Pak Hadi nih suka ceria nih ya. Kemudian ya pokoknya periang lah Pak Hadi yang saya lihat tuh. Tapi kayaknya sekarang tuh senyumnya Pak Hadi nih kayak ada masalah gitu Pak. Kayaknya banyak masalah. Gimana ya Pak? Iya benar Bu. Memang ya selain hari ini istilahnya mungkin kurang fit gitu kan Bu, tapi ya memang juga ada banyak masalah yang mengganjal, lagi banyak masalah yang pikiran, baik itu masalah kerjaan gitu kan, kerjaan misalkan mengajar atau kerjaan di luar mengajar gitu. Tapi memang lagi banyak pikiran yang mengganggu nih Bu. Jadi istilahnya mempengaruhi, sepertinya saya ini agak-agak gimana gitu, galau. Iya, jadi dengan adanya banyaknya masalah tadi tuh ya Pak, Bapak mempengaruhi dalam belajar di kelas Bapak? Iya Bu, jelas Bu, untuk pembelajaran pasti kalau ketika ada banyak masalah, apalagi itu terimbas ke fisik, ya pasti akan mempengaruhi dalam pembelajaran di kelas, terutama kegiatan belajar mengajar gitu Bu. Iya.
biasanya itu Pak, kalau misalnya Bapak banyak masalah di kelas gitu kan, itu berpengaruh tuh Pak ya. Nah, biasanya kondisi kelasnya Bapak tuh bagaimana ya Pak, dengan Bapak tidak fit gitu? Ya ini Bu, kan kebetulan juga ada permasalahan itu kan, kebetulan saya tuh di PTD SDN 1 Kiajan Kulon itu kan mengajar di kelas 6. Nah itu ya tadi pagi itu ada sedikit masalah gitu Bu, nggak tahu kenapa itu kegiatan belajar mengajar di kelas itu anak-anak itu atau murid-murid saya itu kayak apa ya Bu, kurang termotivasi gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ini Bu, apakah karena sayanya yang kurang semangat atau memang karena apa gitu Bu, saya juga kan, tapi saya padahal saya tuh kayaknya saya tuh udah menyampaikan dengan maksimal, tapi kok anak-anak masih sepertinya kurang termotivasi untuk belajar. Iya, kurang termotivasinya itu Pak seperti apa ya Pak? Yang menurut Bapak anak-anak itu kurang termotivasi gitu dalam belajarnya. Jadi kan kalau misalkan di SD itu kan ada apa istilahnya, paling mata pelajaran itu hanya agama gitu Bu, kemudian juga ada matematika, kemudian ada olahraga. Nah ada juga seni budaya, itu include ke tematik. Jadi kebanyakan tuh tematik, padahal saya tuh udah ada buku, ada modul gitu Bu, buku atau modul juga mencatat, tapi kok kenapa ya anak merasa sepertinya tidak antusias gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi dengan tadi tuh hanya mencatat ya Pak ya, mencatat dengan mendengar modul gitu, kemudian menulis ya, anak-anak tuh tidak termotivasi dalam belajar ya Pak. Nah, sebelumnya Bapak, ketika Bapak lagi fit gitu ya, badannya gitu lagi fit, apakah anak-anak itu termotivasi dalam belajarnya Pak gitu? Ya memang tidak semuanya ini sih ya Bu ya, tidak termotivasi. Ada beberapa anak yang mungkin motivasinya tinggi, motivasinya sedang atau rendah. Tetapi yang saya rasakan itu kenapa ya, apakah ada yang salah dengan metode atau model pembelajaran saya gitu kan, misalkan hanya memberikan modul ke anak atau hanya mencatat gitu kan di papan tulis, sehingga anak-anak itu tidak antusias gitu kan dalam belajar, terutama misalkan dalam mengerjakan tugas. Katanya tuh Pak bosen gitu, boring gitu. Nah itu Bu, gimana ya? Jadi apa ya, jadi saya tuh menjadi pikiran gitu, menjadi galau gitu. Iya Pak, tapi kalau misalnya mencatat tadi itu Pak, ada nggak sih anak yang suka enjoy aja gitu di kelas ketika belajar gitu Pak? Ya ada sih, misalkan anak-anak itu yang istilahnya memang tidak mau tahu atau memang senangnya hanya mencatat saja ya Bu ya. Ada yang misalkan senangnya itu bercerita, mendengarkan cerita. Ada yang anak itu misalkan apa sih, senang dengan hal-hal baru, bermacam-macam sih Bu. Artinya anak itu ya beraneka ragam gitu kan. Apalagi kan sekarang kan zamannya beda dengan kita dulu kan Bu. Kodrat zaman itu beda. Iya Pak. Nah, berarti Pak di sini bagaimana Bapak supaya yang menulis tadi itu kan suka gitu ya Pak ya. Nah, yang tidak suka itu bagaimana sih Pak cara-cara Bapak gitu supaya melihat anak-anak itu lebih termotivasi lagi gitu Pak. Kan tadi ada anak yang sudah suka nih dengan cara-cara Bapak tuh kan ya tadi. Nah, untuk anak-anak yang tidak suka, adakah gitu Bapak untuk cara-caranya gitu Pak, supaya anak itu lebih antusias gitu dalam belajarnya gitu Pak? Pernah sih Bu, ini saya tuh kan di sekolah itu kan namanya juga kan sekolah terpencil ya Bu ya, dan kita kurang sarana. Tapi kemarin itu minggu yang lalu itu sekolah kebetulan membeli proyektor Bu. Nah, sekolah itu membeli proyektor, dan saya ini kan ya sedikit-sedikit gitu kan bisa untuk mengoperasikan IT sedikit-sedikit ya Bu ya. Misalkan membuat presentasi dengan PowerPoint, kemudian juga membuat Canva, kemudian juga kan kita bisa sekarang kan di YouTube kan banyak itu tuh Bu,
video atau media pembelajaran ya Bu ya. Mm-mm. Nah itu tuh saya tuh pernah Bu, anak-anak tuh apa ya, kayaknya tuh semangat, apa karena itu ya Bu ya. Oh, iya. Bapak sudah mencoba ya tadi apa ya? Sudah mencoba. Bagaimana Pak reaksinya gitu ketika Bapak itu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan proyektor tadi Pak? Reaksi anak-anak itu? Iya sih, memang anak-anak tuh pada saat itu menjadi lebih aktif Bu, katanya tuh senang Pak, ini enak kalau misalkan ada proyektor atau misalkan pembelajarannya dengan melihat YouTube, kayaknya tuh lebih jelas gitu kan, 3 dimensi, Iya. lebih terperinci. Kemudian juga apalagi misalkan apa tuh ada slide PowerPoint yang saya buat, katanya tuh Pak bagus gitu kan, warna-warni dan Canva-nya katanya tuh Pak apa sih, semangat anak-anak tuh lebih antusias Bu mengerjakan belajar dan mengerjakan tugas, katanya mau lagi Pak. Nah cuman kan kendalanya kan ya istilahnya tidak hanya kalau di SD kan tidak, sarana itu kan tidak banyak gitu kan Bu, paling kita hanya satu dan itu bisa jadi gantian dengan guru yang lain. Oleh karena tapi anak-anak tuh waktu itu sangat antusias Bu, semangat dalam belajar. Iya ya Pak. Lalu rencana ke depan gitu Bapak dengan adanya anak-anak antusias seperti itu dalam menghadapi anak-anak yang tidak antusias itu apa ya Pak? Rencana ke depannya. Iya, saya tuh rencananya ya karena seperti ini ya Bu ya, artinya tuh melihat keadaan itu saya tuh apa ya karena modul saya pembelajaran saya dengan memberikan modul itu membosankan, juga menulis itu kayaknya sudah monoton. Jadi apakah saya itu harus ini ya Bu ya, istilahnya mungkin mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan proyektor itu, seperti membuat slide PowerPoint, slide Canva gitu kan, melihat video pembelajaran di YouTube, sehingga anak-anak tuh lebih termotivasi gitu kan, lebih termotivasi dan mungkin ya cocok dengan istilahnya zamannya mereka gitu kan. Sekarang kan zamannya, eranya itu kan digitalisasi ya Bu. Mungkin juga nanti saya mau belajar gitu kan kepada teman atau misalnya di YouTube, kalau teman saya di SD itu ada namanya Bu Noni yang mungkin bisa nanti istilahnya bagaimana caranya membuat kuis-kuis gitu kan dengan aplikasi pembelajaran, ataupun istilahnya games gitu kan, sehingga nanti ya bisa dipadukan di pembelajaran itu menjadi menarik, kemudian juga anak-anak atau murid-murid menjadi antusias dan semangat dalam belajarnya Bu. Wah, itu sudah luar biasa sekali Pak Dia. Iya. Boleh nanti sharing-sharing ke saya deh itu modul pembelajaran metode pembelajaran game itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Boleh deh. Ya itu. Iya, Bapak selama ini berarti anak-anak itu sudah antusias ya Pak dengan adanya pembelajaran yang menarik tadi, seperti dengan adanya game gitu ya Pak ya, dengan Canva gitu ya Pak ya. Nah nanti Bapak untuk kedepannya itu supaya lebih anak itu termotivasi lagi, supaya lebih terarah lagi gitu Pak ya. Nah nanti Bapak itu kan bagaimana gitu Pak, apakah bagaimana supaya lebih komitmen lagi gitu Pak? Ya menurut saya sih Bu, saya itu istilahnya akan optimis gitu kan untuk menerapkan ide-ide yang tadi saya sampaikan, sehingga dapat memotivasi dan memberikan semangat murid-murid saya itu dalam belajar. Nah untuk langkah-langkah kedepannya saya itu ingin nanti ya berkala Bu, mungkin tidak setiap hari ataupun setiap minggu, nanti berkala karena kan alatnya terbatas ya Bu. Nah nanti itu kan saja istilahnya lihat waktunya, barangkali memang alatnya sedang tidak dipakai oleh guru lain, saya itu nanti ingin menggunakan atau mengajar dengan proyektor tadi disisipi dengan slide dan juga video pembelajaran. Barangkali nanti di evaluasinya bisa menggunakan aplikasi pembelajaran untuk anak membawa HP gitu kan Bu, atas izin orang tua dan saya sebagai guru, sehingga anak-anak tuh nanti
apa ya, termotivasi dengan adanya evaluasi. Seperti adanya aplikasi itu tuh Bu, apa sih, Kuisis tuh Kak. Itu kan sangat menarik ya Bu ya. Iya, Kita iya, kan Pak ya. sekarang kan banyak ya, kita kan rekan-rekan guru kan pakai Kuisis untuk mengevaluasi pembelajaran gitu kan. Nah, saya tuh mau 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 lakukan seperti itu Bu, sehingga apa, murid-murid saya itu di samping pembelajarannya menjadi termotivasi, semangat, antusias, juga nanti di akhirnya tuh untuk apa istilahnya, asesmennya itu penilaiannya tidak monoton Bu, tidak terpaku pada tulisan kertas, tapi juga bisa lewat HP gitu Bu. Iya Pak ya. Penilaian yang Bapak nilai itu pada saat sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi dengan aplikasi itu lebih baik yang mana ya Pak? Kalau menurut saya sih Bu, dengan apa, sebelum dengan aplikasi seperti Kuisis itu, anak-anak mengerjakannya tuh lebih semangat dan lebih baik dengan menggunakan aplikasi Kuisis, karena mungkin tadi kan ketika belajarnya itu dengan adanya media pembelajaran yang digital gitu kan di era 4.0 ini, apalagi saya baru kedatangan proyektor itu Bu, sehingga anak-anak itu apa ya, menjawabnya tuh lebih semangat gitu Bu, sehingga hasilnya lebih baik dari sebelumnya Bu. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan yang sudah Bapak lakukan tadi bisa anak-anak bisa tetap antusias gitu dalam pembelajarannya ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi tadi kesimpulannya bagaimana Pak untuk mengantusiaskan anak itu supaya tetap belang dan senang gitu Pak? Yaitu ya nanti kita atau saya akan melaksanakan pembelajaran dengan kreativitas ya, terutama menggunakan itu apa, digitalisasi secara berkala, atau misalkan nanti melihat waktunya, karena itu kan alatnya cuma satu, jadi nanti bergantian Bu, juga bisa menambah anak-anak untuk semangat belajar, tapi juga tetap tidak istilahnya menutup kemungkinan kita juga mengembangkan dengan apa, media yang sederhana juga, karena kan namanya juga terbatas ya Bu ya alatnya. Iya. Bapak kalau misalnya itu kan alat-alatnya terbatas, bagaimana mengantisipasinya ya Pak supaya Pak Hadi bisa gitu, kemudian rekan-rekan juga bisa, itu bagaimana Pak mengantisipasinya? Ya itu Bu, tadi menjadwalkannya secara berkala, berkala supaya penggunaannya itu ya bisa semuanya, tidak hanya satu guru. Iya, mudah-mudahan Bapak dengan tadi ya yang sudah direncanakan bisa terlaksana ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya Bapak? Alhamdulillah sudah lebih lega ini Bu, dengan Bapak sebagai apa istilahnya teman saya gitu kan, obrolan ini menjadi apa, ada solusi, ada apa ya istilahnya, saya itu dari yang tadi punya masalah istilahnya kegalauan, sehingga terbuka gitu Bu, menemukan ide-ide gitu kan tentang permasalahan saya di kelas gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi lebih gimana Pak? Lebih tenang. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai Ibu dan Bapak, kita kembali ke main room ya. Oh iya Bu.